Dani Nasution, CGP Angkatan 7, Kabupaten Simalungun, dan rekan sejawat saya. Saya Ulfa Afniha Sibuan SPD selaku guru kelas 4. Di sini kami akan melakukan praktik kegiatan coaching untuk supervisi akademik sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Ulfa. Selamat pagi Bu Sri. Apa kabarnya hari ini Bu Ulfa? Alhamdulillah kabar saya sehat Bu Sri. Maaf ya Bu Ulfa, hari ini saya mengganggu waktu Bu Ulfa sebentar. Tidak Bu Sri, karena kebetulan saya hari ini lagi free les di kelas 4 sedang berlangsung pelajaran agama. Oh gitu ya Bu Ulfa ya. Baik Bu Ulfa, kita adalah rekan satu sekolah. Sebagai teman sejawat, saya hendak mengajak Bu Ulfa untuk mengembangkan kompetensi diri dan pengembangan kompetensi dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira bolehkah saya melakukan observasi di kelas Bu Ulfa? Sangat boleh Bu Sri. Terima kasih ya Bu Ulfa ya. Boleh saya bertanya kepada Bu Ulfa, apa perasaan Bu Ulfa, kira-kira perasaan Bu Ulfa saat saya melakukan observasi di kelas Bu Ulfa nantinya? Tentu perasaan saya pertama kali saat Ibu akan melakukan observasi yaitu saya sangat merasa senang ya Bu, karena di sini saya jadi tahu tentang pengembangan kompetensi yang ada pada diri saya dengan bantuan rekan sejawat seperti itu, di mana saya nantinya akan mengetahui kompetensi apa yang baik yang ada pada diri saya, dan juga saya mengetahui apa kompetensi yang kurang di dalam diri saya sehingga nantinya saya bisa memperbaiki kompetensi tersebut seperti itu. Oke, ya baik ya Bu Ulfa. Jadi di sini saya akan menyampaikan kepada Bu Ulfa, ketika saya melakukan observasi nanti di kelas Bu Ulfa, saya akan mengisi lembar observasi ya Bu Ulfa. Nanti di situ saya akan mengisi lembar observasi dan lembar pasca observasi ya Bu Ulfa ya, di pembelajaran di kelas Bu Ulfa nantinya. Kalau boleh saya tahu gitu kan Bu Ulfa ya, pembelajaran apa yang nantinya Ibu ajarkan di kelas Bu Ulfa sewaktu saya nanti mengobservasi di kelas Bu Ulfa? Oke. Nanti saat Ibu mengobservasi di kelas 4 tentunya mata pelajaran yang akan saya ajarkan yaitu tentang mata pelajaran IPAS, yang mana materi pembelajarannya yaitu Bu mengenai macam-macam gaya. Oh gitu ya Bu Ulfa. Berarti nantinya Bu Ulfa akan mengajarkan mata pelajaran IPAS ya Bu Ulfa ya, karena kan di kelas 4 sudah kurikulum merdeka ya Bu Ulfa ya. Jadi itu IPAS itu gabungan antara IPA dengan IPS ya Bu Ulfa ya, dengan materinya adalah macam-macam gaya Bu Ulfa ya. Baik Bu Ulfa, yang ingin saya tanyakan kembali, tujuan pembelajaran apa yang hendak Bu Ulfa capai pada pembelajaran nanti di kelas pada saat kita observasi nanti? Baik Bu, di mana tujuan yang ingin saya capai itu ada 3, yang mana yang pertama itu peserta didik mampu memahami konsep dasar tentang pengertian gaya dan pengaruhnya terhadap suatu benda. Yang kedua, peserta didik itu mampu memahami konsep tentang macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti itu. Dan yang ketiga, peserta didik ini mampu menjelaskan tentang macam-macam gaya dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu Bu. Iya. Baik Bu Ulfa, tadi Ibu sudah menyebutkan tujuan pembelajaran hendak Ibu capai terhadap pembelajaran nanti akan kita lakukan ya Bu ya di kelas Bu Ulfa ya. Sekarang saya mau bertanya kembali kepada Bu Ulfa, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dan strategi apa yang hendak Ibu persiapkan pada pembelajaran nanti ketika saya mengobservasi Bu Ulfa nanti di kelas? Baik Bu Sri, di sini saya ada area pengembangan yang hendak ingin saya capai, yang mana di mana saya guru kelas 4 dapat mengolah kelas dengan baik, ya kan. Lalu di sini saya menerapkan metode diskusi kepada siswa sehingga peserta didik itu mampu memahami konsep materi pembelajaran
Dan peserta didik itu saya harapkan mereka aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka mampu nantinya mengeksplor apa kemampuan yang ada di dalam diri mereka sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan pembelajaran itu nanti terakhirnya berpusat kepada peserta didik seperti itu. Oh gitu ya. Itu tadi area pengembangan. Kemudian strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk pembelajaran nantinya? Ya. Baik Bu Sri, di sini saya strateginya ada menerapkan 7 strategi ya, yang mana yang pertama yaitu saya selaku guru bersama peserta didik itu membuat kesepakatan kelas sehingga nantinya pembelajaran di dalam kelas itu menjadi kondusif seperti itu kan. Lalu yang kedua saya membuat metode diskusi di mana siswa ini saya bagi dia menjadi dalam bentuk kelompok seperti itu. Lalu yang ketiga saya menyiapkan yang namanya modul ajar, terus nanti ada buku guru, buku siswa seperti itu Bu. Lalu yang keempat saya juga membuat video pembelajaran yang menarik sehingga nanti siswa tertarik dengan materi yang saya sampaikan seperti itu. Lalu yang kelima saya juga ada membuat media pembelajaran, selain video saya juga membuat media pembelajaran seperti itu. Lalu yang keenam saya membuat model pembelajaran problem based learning yang mana nantinya problem based learning itu adalah ada masalah itu dalam bentuk soal seperti itu, nanti siswa ini memecahkanlah masalah itu seperti itu Bu. Lalu yang terakhir saya membuat yang namanya lembar kerja peserta didik. Dari masalah yang sudah diberikan, nanti jawaban soal itu akan mereka kerjakan di lembar kerja tersebut seperti itu. Wah. Baik Bu Ulfa, bagus sekali ya Bu Ulfa. Saya tadi Ibu sudah mengatakan bagaimana Bu Ulfa mengembangkan area pengembangan maupun strategi yang akan Ibu siapkan untuk observasi nanti kita di kelas ya Bu Ulfa ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya Bu Ulfa ya. Hari ini saya banyak tanya ya Bu Ulfa ya. Iya, Bu. Kira-kira kapan ya Bu Ulfa saya bisa melakukan observasi di kelas Bu Ulfa? Kira-kira melakukan observasi. Oh mungkin besok bisa Bu. Besok Ibu bisa melakukan observasi di kelas saya. Oke ya, alhamdulillah ya Bu Ulfa. Jadi kita sepakat ya Bu Ulfa ya. Besok saya akan melakukan observasi di kelas Bu Ulfa. Terima kasih banyak Bu Ulfa buat penjelasan dan bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dari tujuan pembelajaran, kemudian dari area pengembangan serta strategi yang akan Ibu persiapkan, mudah-mudahan nanti bisa Ibu laksanakan pada saat saya observasi di kelas Ibu ya. Oke Bu Ulfa ya, semangat Bu Ulfa, semoga sukses ya Bu Ulfa untuk observasi pembelajaran kita esok hari ya Bu Ulfa ya. Sama-sama Bu Sri, terima kasih juga. Demikian hasil percakapan kucing kami hari ini, percakapan untuk praobservasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ulfa. Sampai ketemu lagi kita untuk esok hari pada observasi pembelajaran di kelas Bu Ulfa ya. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan yang Sehat. hari ini siapa yang tidak puasa? Ada? Gak ada, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya menjalankan ibadah puasa. Jadi, Ibu harapkan nanti puasanya bisa sampai apa? Sampai waktunya berbuka. Ada yang apa? Tidak ada yang mau? Ya kan? Atau buka puasa tidak pada waktu? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran kita yaitu tentang materi IPAS, ya kan? IPAS yang mana IPAS itu adalah apa singkatan dari apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial, yaitu disingkat dengan apa? IPS. Jadi IPAS digabung ya kan? IPA dan IPS. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang materi yaitu
masing-masing satu apa materi yang bisa kamu ambil dari video pembelajaran yang Ibu buat, ya kan? Atau yang Ibu tampilkan. Oke, lihat ya. Sekarang Ibu putar videonya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Jangan lupa subscribe dulu ya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Nah, langsung saja kita coba mengasah materinya. Simak dengan baik dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melakukan gerak dan mengeluarkan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Jadi, jika kita menarik atau mendorong benda hingga bergerak, berarti kita telah memberikan gaya terhadap benda tersebut. Misalkan, mengayuh sepeda, memindahkan meja, atau menendang bola. Selain itu, gaya juga dapat menghentikan benda bergerak ya teman-teman. Misalkan, mobil yang sedang jalan dapat dihentikan oleh gaya tangan kaki yang menginjak rem. Gaya memiliki banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Di antaranya adalah gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya pegas, dan gaya gesek. Oke, jadi dari video pembelajaran ada berapa macam gaya? Ada 6. Jangan lagi salah menyebutkannya. Ada berapa, Nak? Gaya apa aja tuh? Oke, jangan lagi salah, jangan kurang-kurang ya. Ada gaya otot, gaya gravitasi bumi, gaya listrik, gaya apa lagi? Gaya pegas, gaya magnet, dan gaya gesek. Kita lanjut. 3. Kelompok 4. Ayo. Berapa tadi Ibu bilang? 2 saja. Ayo, Firly. Ini maju Firly. Boleh Bu dibaca sebentar, boleh? Dikoyak. Iya, dikoyak. Boleh dikoyak aja gini. Boleh. Udah? 1 menit ya. 1 menit waktunya untuk menentukan. Ayo. 10 menit ya. Nanti kita cari siapa yang poinnya paling tinggi, itulah kelompoknya ya menjadi pemenang. Siapa yang ingin menang kalian? Siapa kelompoknya ingin menang? Siapa kelompoknya ingin menang? Turun. Siapa kelompoknya ingin kalah? Oke, ayo jawab. Cepat. Nih, langsung. Ini jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan ini. Jawab pertanyaannya. Jawab pertanyaannya. Iya. Boleh ini Tuan. Yang mana yang lebih mudah? Itu kamu kerjakan seperti biasa. Lewat dari 10 menit, hentikan kamu menulis ya. Jangan lagi disambung karena waktunya cuma 10 menit. Oke, kelompok 2 sudah dijawab nomor 1. Soal nomor 1 mereka kelompok dari mana? Oke, kelompok 4 sudah mau selesai soal nomor 1-nya. Kalian bagaimana kalian?
Fasa, kau sebagai ketua biasanya kan Fasa? Siapa? Si Tifal sekarang ganti. Tifal, kau aja dia nanti berbicara. Dengar, kamu harus apa? Harus bisa mengemukakan pendapatmu ya. Oke, di sini ada? Ada? Tadi yang tidak mau berdiskusi Bu, dia mau tenang aja. Ada? Windy mana datang? Kau pun udah? Oke, tidak ada ya. Oke, nah berarti pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Berarti tadi kalian sudah mengetahui tentang apa kita belajar hari ini. Ulangi lagi tentang apa kita belajar hari ini. Tentang gaya. Terus tentang apa lagi? Tentang macam gaya. Terus apa lagi? Kita Ibu berikan apa tadi? Soal. Soal itu dijawab dengan sendiri-sendiri atau berdiskusi? Iya, berdiskusi. Bisa nggak kalian jawab? Bisa nggak kalian jawab dengan benar? Bisa, walaupun ada beberapa yang salah. Tetapi dari kesalahan itu kalian sudah tahu apa jawaban yang sebenarnya. Oke, Ibu akhirilah pelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat menerima ilmu yang Ibu berikan. Supaya apa? Supaya menjadi apa? Bekalmu nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahmadani Nasution, SPD. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Simalungun. Hari ini saya dengan Ibu Ulfa Hapni Hasibuan SPD. Saya telah melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu Ulfa dengan mata pelajaran IPAS dengan materi macam-macam gaya ya. Terima kasih Bu Ulfa untuk kerjasamanya hari ini. Ada kegiatan observasi di kelas Ibu ya Bu Ulfa ya. Sama-sama Bu Sri, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau mendampingi saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik Bu Ulfa, berdasarkan dari pengamatan saya dari observasi yang saya lakukan kepada Bu Ulfa, secara keseluruhan saya melihat kegiatan pembelajaran Bu Ulfa itu sudah sangat bagus, sangat baik. Kenapa? Dilihat dari pengelolaan kelas, kemudian proses dengan baik ya Bu Ulfa ya. Kemudian bagaimana peserta didik itu aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik itu mampu mengeksplor kemampuan yang dimiliki sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan tadi dapat berpusat kepada peserta didik. Hal yang paling menarik bagi saya tadi Bu Ulfa, saya juga mau menerapkan di kelas saya, sangat bagus. Bagaimana tadi membuat metode diskusi ya Bu Ulfa ya, sangat menarik. Saya lihat tadi membuat dengan proyek ya Bu Ulfa ya, proyek ada 4 yang Ibu sediakan. Kemudian saya melihat peserta didik tiap kelompok bebas ya Bu Ulfa ya memilih mana pertanyaan yang menurutnya yang bisa dijawab, bisa dipecahkan masalahnya, bisa dijawab. Setelah dilihat sudah ada nampak poin-poinnya. Kenapa ya Bu? Karena kebanyakan anak itu lebih tertarik dengan yang nilainya besar, tapi kenyataannya padahal nilai tinggi itu tingkat kesukarannya lebih sulit dibandingkan nilai yang rendah. Itu sangat bagus, sangat menarik bagi saya Bu Ulfa ya. Jadi dari keseluruhan saya ingin bertanya kepada Bu Ulfa, kira-kira dari proses pembelajaran yang Bu Ulfa lakukan tadi di kelas,
apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang Bu Ulfa lakukan di kelas tadi? Oke, seperti ini ya Bu, kan mereka saya buat dalam kelompok diskusi. Nah, saya lihat ada beberapa siswa yang memang kurang konsentrasi dalam pembelajaran tersebut, sehingga mereka, daya tarik peserta didik tersebut dalam pembelajaran itu kurang optimal seperti itu Bu. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu kurang optimal dan kurang diserap oleh peserta didik seperti itu Bu. Ada beberapa peserta didik yang memang saya rasa kurang konsentrasi seperti itu dalam pembelajaran. Ya. Baik Bu Ulfa, berarti secara keseluruhan masih ada ya Bu Ulfa ya sedikit masalah maupun hambatan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas Bu Ulfa ya kan tadi Bu Ulfa bilang masih ada beberapa ya Bu Ulfa ya, karena saya lihat juga ada yang sudah paham terhadap materi dengan mereka bisa memecahkan masalah soal yang diberikan, dan ada juga beberapa siswa yang masih belum bisa memecahkan masalah yang menjawab soal yang diberikan ya. Kurang konsentrasi tadi Oke, Bu. itu karena masih ada kurang konsentrasi ya Bu Ulfa ya terhadap materi yang Bu Ulfa sampaikan kepada peserta didik ya. Baik Bu Ulfa, kira-kira dari proses pembelajaran yang Bu Ulfa lakukan tadi, kira-kira Bu Ulfa merasa puas nggak terhadap proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Begini Bu, saya ada merasa puasnya, ada merasa tidak puasnya. Yang pertama, kalau saya merasa tidak puas itu seperti tadi, saya melihat ada satu kelompok siswa yang mereka mengambil materi soal itu, rasanya mengambil dengan nilai yang tinggi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya saat saya suruh mereka untuk menjawab pertanyaan itu, mereka tidak bisa menjawabnya karena menurut saya mungkin karena kurang konsentrasi seperti itu Bu. Mereka kan awalnya saya kasih video pembelajaran, tapi ada yang saya lihat memang bermain-main sedikit. Nah, oleh sebab itu tidak kurang konsentrasi mereka sehingga mereka tidak bisa menjawab satu pertanyaan itu seperti itu Bu. Satu kelompok ya Bu. Lalu kalau ada juga saya merasa puas yang mana ada beberapa kelompok, beberapa peserta didik itu yang sudah konsentrasi dan mereka bisa memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Yang mana sudah terbukti tadi kan Bu, kita lihat bahwasannya ada beberapa kelompok yang bisa menjawab semua pertanyaan yang mereka pilih seperti itu. Oh ya Bu, begitu ya Bu Ulfa ya. Sangat bagus sekali Bu Ulfa ya. Istilahnya berarti pembelajaran itu pastinya ada yang memuaskan, ada yang kurang puas ya Bu Ulfa ya. Tergantung dari masalah yang tadi ya Bu Ulfa ya. Jadi untuk kedepannya Bu Ulfa, apalah yang harus Bu Ulfa tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya supaya Ibu itu merasa udah puas, udah seperti inilah yang saya harapkan, seperti yang saya capai gitu. Apa kira-kira Bu Ulfa? Begini Bu, untuk saya belajar dari kejadian hari ini bahwasanya seharusnya dalam pembelajaran sebisa mungkin seharusnya saya membagi siswa ini menjadi beberapa kelompok, istilahnya dalam kelompok belajar seperti itu ya kan. Karena saya rasa karakter peserta didik ini berbeda-beda seperti itu. Jadi seharusnya saya melaksanakan yang namanya asesmen diagnosis awal, yang mana saya memetakanlah si siswa ini dengan kemampuannya masing-masing seperti itu kan Bu Sri. Seperti saya petakanlah mereka kan, saya memberikan sebuah soal misalnya seperti itu. Jadi saya bisa mengukur kemampuan siswa itu dari yang siswa itu kemampuannya yang rendah seperti itu, lalu kemampuannya yang sedang, lalu dengan kemampuan yang tinggi seperti itu Bu. Jadi sehingga dalam proses pembelajaran itu saya sudah tahu, oh ini kemampuannya sedang, ini kemampuannya rendah, ini kemampuannya tinggi, sehingga saya bisa menerapkan nanti materi pembelajaran berikutnya itu kepada para siswa itu menjadi lebih optimal seperti itu Bu Sri. Berarti itu ya. Lalu Bu, ada juga kan saya ingat tentang teknik yang namanya teknik stop. Nah, teknik stop itu nantinya akan saya terapkan di dalam materi pembelajaran seperti itu Bu. Oke, iya. Bagus sekali ya Bu Ulfa, rencana kedepannya yang ingin Ibu tingkatkan, yang ingin Ibu perbaiki terhadap pembelajaran hari ini ya Bu Ulfa ya. Tadi saya melihat Ibu Ulfa nanti akan memetakan bagaimana kebutuhan peserta
peserta didik bukan belajar ya Bu Ulfa ya. Jadi dari awal kita juga harus tahu bagaimana kita petakan dulu kan Bu Ulfa ya, dipetakan dulu dengan cara membuat asesmen diagnosis awal ya, itu ya Bu Ulfa ya. Bagus sekali rencana Ibu ke depan. Kemudian untuk menambah konsentrasi ya, nanti Ibu di awal pembelajaran Ibu akan melaksanakan teknik stop ya Bu ya. Oke, iya ya. Baik Bu Ulfa, mudah-mudahan rencana yang Ibu lakukan ini, yang Ibu rencanakan ini, kedepannya ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar. Semoga pembelajaran yang nantinya Ibu terapkan di kelas dapat pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Ulfa ya. Sudah, sehingga konsep materi yang akan Ibu sampaikan itu dapat bisa dipahami oleh peserta didik Ibu ya. Terima kasih Bu Ulfa buat kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa membuat peserta didik kita itu lebih memahami ya apa yang kita ajarkan ya. Terima kasih buat kesempatan dan waktu Ibu Ulfa dalam observasi saya di kelas ya Bu Ulfa ya. Oke Bu Ulfa. Sama-sama Bu Sri, saya juga mengucapkan terima kasih kembali karena sudah mau melakukan observasi kepada diri saya, sehingga saya jadi mengetahui apa kekurangan saya dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya saya bisa memperbaiki dan meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran, sehingga nantinya apa tujuan pembelajaran yang saya inginkan kepada peserta didik itu menjadi tercapai. Seperti itu Bu Sri. Baiklah, demikianlah hasil percakapan pasca observasi dalam kegiatan coaching hari ini, yang mana saya telah mengobservasi ke Ibu Ulfa di kelas Ibu Ulfa, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.